Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Mei minggu pertama. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is the Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kalian bisa diskusi bareng dengan teman-teman yang ada di sana juga, teman-teman ya. Dan juga ingat, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati, karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. So kalian jangan transfer-transfer. Nah teman-teman, berbicara tentang IHSG minggu lalu, IHSG berhasil ditutup di level 5.995. Itu artinya di bawah 6.000 ya. Jadi ini juga cukup mengkhawatirkan untuk IHSG karena di minggu lalu IHSG tidak berhasil nge-break atau bergerak di level 6.200-an teman-teman ya. Di minggu kemarin gue bilang harusnya IHSG di 6.000 sampai 6.250-an, tetapi malah close-nya di 5.995. Walaupun itu sangat dekat sekali dengan level 6.000, tetapi itu menjadi sesuatu hal yang kurang mendukung untuk IHSG supaya dia bisa bergerak di jalur bullish-nya kembali ya. Jadi itu cukup mengkhawatirkan. Nah, bagaimana kondisi IHSG secara lebih detailnya seperti apa, dan juga saham-saham apa saja yang bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan, dan juga tentunya gue juga akan bahas saham-saham yang sudah kalian request di kolom komentar. Tetapi seperti biasa, gue akan jelasinnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang yuk kita langsung ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman ya. Sekarang gue lagi ada di TradingView. TradingView ini adalah aplikasi charting tools teman-teman ya. Jadi kalian bisa bisa menganalisa secara teknikal terutama di saham ya. Karena TradingView ini toolsnya lengkap sekali. Jadi kalau misalnya kalian pengen menganalisa secara teknikal di saham dengan baik, kalian bisa coba TradingView ini. Daftarnya gratis, kalian tinggal daftar aja di tradingview.com. Tapi kalau misalnya kalian mau punya tools yang lebih lengkap ya, seperti indikator lebih banyak, harganya lebih panjang historinya gitu ya, kalian bisa daftar yang pro ya. Kalian daftar yang pro, caranya gampang, kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah teman-teman, seperti itu ya. Dan ini adalah indeks kita ya. Ini adalah chart dari indeks kita IHSG. Dan IHSG di minggu lalu teman-teman ya, di hari Jumat ya, di 30 April dia berhasil close di level 5.995 ya. Dia turun teman-teman. Sebenarnya itu sangat dikit sekali di bawah 6.000 tetap aja, tapi ya itu merupakan satu pertanda yang kurang baik ya. Dan ya view-nya untuk IHSG minggu depan bagaimana? IHSG bergeraknya range-nya sudah turun teman-teman ya, nggak di 6.000 lagi, tetapi dia range-nya itu bergeraknya di level 5.900 teman-teman ya. 5.900 sampai ke 6.000-an ya. Jadi itu adalah range IHSG yang harus dia bergerak ya. Dan untuk minggu depan ini menjadi tantangan juga untuk IHSG. Jangan sampai ini inside bar-nya ya, atau haraminya ini engulfing-nya ya, outside bar atau engulfing-nya itu jadi, terus dia malah turun ke level 5.900 ya. Bahkan yang lebih menyeramkannya lagi, dia bisa lebih nih dari 5.800 terus kemudian dia terjun ke 5.700-an IHSG. Seperti itu ya. Kenapa? Karena di level-level bawah teman-teman masih ada gap yang belum ketutup ya. Di level 5.400 ini ada gap yang belum ketutup. Di level 850 sih udah ada gap, tapi udah ketutup ya sama shadow, cuman belum ketutup body gitu ya. Tapi yang paling serem sih di 5.400 ini nih ya, 5.400-an dia ada gap yang belum ketutup nih IHSG. Apakah dia bisa terjun ke situ ya? Semoga enggak ya. Tapi ini semua ditentukan di level sekian ya, level ini yang sekarang nih di 5.900. Kalau nanti Senin depan dia bisa turun lagi teman-teman ya, 5.700 tuh yang harus dijemput sebenarnya ya. Level 5.700 itu yang harus dijemput dia kalau dia bisa break di level 5.800-an. Seperti itu untuk IHSG. Jadi strateginya bagaimana? Strategi kita jangan hold terlalu lama sih kalau saran saya kalau misalnya kondisi begini. Kenapa? Karena memang dari trennya ya, dia kan sudah patah nih IHSG, trennya sudah bergerak di bawah, dan moving average-nya juga sudah mulai mau menembus ke bawah segala macam ya, dan dia sudah mau mulai
dari bearish-nya, moving average-nya tadinya bearish, terus kemudian sekarang jadi sideways teman-teman ya. Dan itu merupakan salah satu gejala transisi teman-teman ya, yang mana dia kemungkinan nanti kalau misalnya dia makin parah, IHSG malah makin turun gitu loh. Kalau misalnya moving average-nya sudah bisa membentuk bearish ya, moving average-nya dia bisa jadi dia malah downtrend teman-teman ya, IHSG-nya seperti itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk IHSG ya. Jadi levelnya sekali lagi 5.900 ya, 5.900 yang terdekat sampai 6.000 itu adalah levelnya dia. Lebih tepatnya yaitu 5.880-an ya, itu lebih tepatnya sampai ke 6.000-an. Itu adalah range dari IHSG. Nah, terus sebelum saham-saham yang bisa direferensikan saya sebutkan, saya akan bahas saham-saham yang kemarin sudah saya sebut ya. Yang pertama ada Astra ya. Nah, untuk Astra ini dia kita belum kena cut loss teman-teman ya. Dia masih berada, kita masih floating kena minus sih, tapi nggak banyak ya. Ini juga masih saya diamin aja ya. Saya belum melihat ada sesuatu yang mengkhawatirkan di ASI, Astra International. Jadi ini saya masih hold, oke? Masih di hold sampai ke dia punya target di 6.250 nggak masalah. Dari price-nya juga dia sempat koreksi kemarin, tapi sekarang sudah masuk rebound lagi ke atas ya. Berarti ini minggu depan harusnya naik teman-teman ya, harusnya bisa naik lagi sampai ke level 6.250-an itu. Nah, untuk BBCA ya, nextnya tuh ada BBCA kemarin saya sebutin. Untuk BBCA juga sama teman-teman ya, kita masih belum kenapa-napa di sini ya, dia masih bisa up lagi ya. Ini ada diamond pattern yang sudah break ke atas dan ini merupakan hasil yang cukup baik sebenarnya teman-teman ya. Untuk si BBCA dia sudah break diamond patternnya dan saya harap dia bisa langsung ke atas ya, dan ke level yang kita tentukan di level 33.600-an gitu ya. Jadi untuk BBCA juga sama, kita belum melakukan apa-apa, dia masih bisa up dan kita akan hold terus untuk BBCA-nya seperti itu. Nextnya saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk minggu depan. Pertama ada Antam. Nah, Antam sendiri ini kalau misalnya kalian lihat ya, dia sudah break teman-teman ya di konsolidasinya ke atas ya, dan di hari Jumat kemarin dia sempat retrace tetapi di reject lagi ke atas. Ini tanda-tandanya bagus nih teman-teman ya, tanda-tanda bagus. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di harga besok ya, itu bisa banget teman-teman ya. Oke. Nah, di harga kalian entry di 2490 itu boleh. Stop lossnya cukup di 2270 dan kemudian TP-nya kalian bisa di level 2950-an. Itu untuk si si Antam ya. Risk reward rasionya 1:2. Jadi ini sangat bagus sekali untuk entry Antam seperti itu. Desainnya simple, dia sudah berkonsolidasi di sini dan akhirnya dia break konsolidasinya dan siap untuk up nih si Antam nih. Jadi kalian bisa masuk nih nanti minggu depan. Itu untuk Antam. Nextnya ada MDKA teman-teman. Kenapa bang kok sahamnya kok tambang-tambangan sih, logam-logaman semua? Ya memang secara siklus trennya tuh lagi bagus yang tambang-tambangan mungkin sekarang ya. Nah, untuk MDK juga sama teman-teman ya, dia sudah break resistance yang terdekatnya di sini di level 2560, dia sudah break di close dan candle close-nya juga bagus sekali. Kalian bisa entry di harga pembukaannya besok di 2620 ya. Untuk SL-nya cukup kalian di level 2400 dan untuk TP-nya ya teman-teman ya, kalian bisa ke level, sebenarnya level sekarang ini udah bagus sih. Level yang ini yang sekarang ini bagus ya, kalau untuk TP di level 3050-an teman-teman ya, 3050-an itu bagus untuk TP. Risk reward ratio 1:2 juga. Tapi kalau misalnya TP yang ideal sekali kalian di atas ya, di 3400, risk rewardnya 1:3,55 seperti itu. Ini juga betul-betul saham-saham yang MDK ini saham-saham yang sebenarnya tuh agresif teman-teman ya. Jadi strategi kita juga harus yang agresif gitu loh. Jadi TP-nya ini sekitar 30% nih untuk si MDKA. Kalian bisa mulai kejar dan bisa hold dalam jangka waktu mungkin dalam beberapa bulan ke depan teman-teman ya. Mungkin bisa 3 bulanan ke depan untuk di hold untuk sampai ke level 3400-nya. Seperti itu untuk MDKA-nya kayak gitu ya. Jadi itu adalah 2 saham yang kira-kira bisa kalian jadikan referensi untuk tradingkan minggu depan ya, Antam dan juga MDKA. Nah, sekarang gue mau bahas saham-saham yang kalian request nih teman-teman. Yang pertama ada BRI.
Nah, untuk BBRI ini sedikit mengkhawatirkan ya. Dia sudah break nih 4130-nya. Kalau mau beli teman-teman ya, bentar lagi ya, di level 4000 sih saran saya. Di level 4000 itu adalah buy areanya BBRI yang bagus. Jadi menurut saya nanti Senin dia akan turun lagi, mungkin akan menembus sedikit dan dia akan tutupnya tuh akan rejection. Menurut saya sih akan seperti itu untuk BRI. Jadi pada saat rejection itu kalian bisa lihat dan bisa coba untuk entry di daerah tersebut ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry minggu depan dari Senin, kalian entry-nya tuh di jam-jam mau close aja sebenarnya, biar bisa lihat pergerakan candle-nya kayak gimana. Gitu ya. Kalau secara jarak short term-nya sih dia sudah break support yang terdekat nih, dia ke bawah dan dia larinya bisa ke 3930 sampai ke 4.000 rupiah. Seperti itu untuk BBRI. Nextnya ada Demas. Untuk Demas ini harganya masih konsolidasi, buy areanya yang paling bagus 240. Kalau misalnya kalian mau beli di Demas di 240-an ya. Di sini kenapa? Karena ini merupakan pivot dari range-nya. Ya, itu biasanya harga-harga average seperti itu si Demas. Menurut trennya, kalau misalnya kita lihat secara trennya ya, dia trennya itu masih sideways banget ya teman-teman, masih sideways dari tanggal 24 Agustus 2020 sampai sekarang tuh masih sideways yang lumayan. Ya kita tinggal tunggu aja apakah dia bisa break. Ya secara minornya sih ini harusnya di break ke atas dan dia bisa bergerak ke level 280. Ya kalau misalnya kalian mau beli, kalian belinya tadi saya bilang di 240 ya, untuk TP-nya nanti kalian di 280. Ya itu lumayan sekali sebenarnya ya, 240 ke 280 tuh sekitar 16%, risk reward ratio-nya 1 dibanding 2,86. Ya itu untuk Demas seperti itu. Nextnya teman-teman itu ada Asri. Ya kita masuk ke sektor properti nih. Nah untuk Asri ini juga trennya sudah mulai turun. Kalau saran saya jangan di hold dulu untuk Asri. Kalian kalau mau hold di level 160-an aja nih kalau untuk si Asri Alam Sutra ya. Kalau sekarang belum. Kalau minimal kalau kalian mau cepet-cepet entry di 180. Kalau saya sih lebih prefer tunggu di 160. Itu untuk si Asri seperti itu. Nextnya ada BSDE teman-teman. Nah berbeda ya. Kalau BSDE ini dia masih cukup aman sebenarnya untuk dipegang. Cuman ya ini harus hati-hati. Dia harus bisa melewati ini ya. Jadi ini adalah range yang harus dilewati. Jadi kalau bisa break di atas ini dan bergerak di atas level 1200 itu baru aman untuk di-buy. Tapi selama dia masih di bawah ini saya sih nggak mau buy dulu, takutnya dia breaknya malah ke bawah. Kalau dia break ke bawah dia bisa lari ke 1000 teman-teman ya, ke 1000 lah ya. Jadi kalau misalnya mau beli BSDE yang low, yang risknya tuh lumayan kecil ya, kalian belinya di 1000 aja, jangan di harga sekarang gitu. Karena harga sekarang ya kalau ke 1000 itu lumayan teman-teman ya, lumayan banget, itu sekitar 15%-an lah, jadi lumayan. So kalau misalnya gue bilang BSDE ini tunggu di 1000 aja. Nextnya ada IRA. IRA ini juga sama ya, jangan dulu karena dia sudah mulai berganti ya, sudah mulai transisi dari bullish ke bearish. Di candle terakhirnya pun pas dia di dynamic resistance-nya dia kena rejection teman-teman ya. Kena rejection ini artinya kemungkinan ada chance dia untuk ke bawah. Area belinya nih saya udah tandain ya di level 1250 sampai 1330 ya, itu area belinya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli IRA di sana, di harga sana ya. Seperti itu. Itu tuh IRA-nya ya. Nextnya ada INTP. Nah ini Indosemen ya. Untuk Indosemen sih bagus teman-teman ya, secara chartnya dia masih bagus untuk di buy, lebih bagus walaupun dia sekarang masih downtrend. Tapi ini ada tendensi untuk adanya pembalikan arah ya. Jadi ada pola-pola seperti ini yang melengkung curve seperti ini ada pola-pola pembalikan arah. Kalau misalnya kalian mau entry sekarang itu boleh, tapi kalian jaga jangan sampai dia break di bawah 12.275. Jadi sesimpel ini, kalian entry di harga sekarang, stop lossnya di bawah ini, di level 2220. Itu stop loss kalian. Untuk TP-nya ya kalian bisa incar dia di level sebelah sini teman-teman ya, di level 15.225 ya. Jadi risk reward ratio 1 dibanding 4 nih. SL-nya cuma 4% lebih tapi TP-nya 18%. Seperti itu. Ini merupakan trade yang bagus sekali untuk INTP kayak gitu ya. Nextnya itu ada BBTN. Nah BBTN ini juga masih belum bagus teman-teman ya, karena dia banyak rejection ke bawahnya, di dynamic resistance-nya dia di reject lagi ke bawah.
Dan di hari Jumat pun dia di reject lagi ke bawah. Ini akan mengakibatkan dia mungkin akan jatuh atau akan terjun lagi, akan turun lagi ke level minimal di 1515 ya, 1515. 1500 sampai 1515. Jadi itu adalah area buy kalian. Kalau misalnya kalian mau beli BBTN, lebih baik di harga 1500. Seperti itu untuk si BBTN ya. Nextnya ada PBRX. Untuk PBRX ini sendiri dia cukup oke ya, karena apa? Karena di sini ada tren ya, ada trendline yang seperti ini pertama, yang kedua trendline yang adjustmentnya seperti ini. Yang mana dia trendline adjustmentnya ini dia sudah di break, teman-teman, dia sudah di break dengan satu candle, dua candle yang impulsif sekali ke atas dan sempat dia koreksi ke bawah, tapi dia ketahan di level supportnya, minor supportnya itu di sini ya, di 169. Oke, jadi di sini rulesnya kalian ini sudah di 172 ini sudah menjadi area buy sebenarnya yang bagus. Dan untuk SL-nya kalian cukup letakkan dia di bawah level 169 itu, yaitu lebih tepatnya di level 164 ya. 164 itu stop loss-nya, kalau karena ini kita di trade ya teman-teman ya, untuk di tradingkan saja. Dan untuk TP-nya itu kalian bisa set di 195. Risk reward rasionya 1 dibanding 2,8, jadi ini juga bagus sekali ya. Itu PBRX. Next-nya ada SRIL. Nah, untuk SRIL ini trennya masih downtrend ya, masih belum ada tanda-tanda untuk transisi ataupun reversal juga. Jadi kalau untuk si SRIL ini lebih baik diamin dulu ya, jagainnya itu mulai-mulai yang kalian lihat bisa di level 142 untuk SRIL. Tapi sebelum itu ya itu saya nggak akan lihat dulu sih, karena di sini belum ada pattern reversal juga nih untuk si SRIL-nya untuk membalikan arah. Jadi kita diamin dulu sampai dia ke 142. Nextnya ada MCOR. Nah, untuk MCOR ini juga belum teman-teman ya, belum ada tendensi untuk buy yang bagus di MCOR ini. Jadi kalau saya pribadi juga saya akan tunggu teman-teman ya sampai dia ada konfirmasi. Konfirmasinya apa? Mungkin ini dari sesimpel yang double bottom di sini itu bisa jadi, yang mana dia ada neckline-nya di sini. Jadi saya incer dia harus break neckline-nya, dia koreksi, baru saya akan berpikir untuk entry di si MCOR ini. Cuman kalau sekarang belum ada tanda-tanda yang bagus untuk entry, malahan ini sedikit mengkhawatirkan teman-teman ya. Kalau misalnya mau maksa pun ya, lebih baik itu di level-level seperti ini teman-teman, di 124. Itu untuk si MCOR di situ. Itu dia punya supportnya di 124, 125. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau entry, tunggu di level tersebut untuk MCOR. Nextnya ada Adikarya. Untuk Adikarya juga belum ya teman-teman ya, belum bagus ya. Kenapa? Karena dia sekarang berada di dynamic resistance-nya, yang mana dia mungkin aja bisa dibanting ke bawah lagi. Untuk apa namanya, untuk belinya kapan si Adi ini belum ada tanda-tanda teman-teman ya, belum ada tanda-tanda. Kecuali apa ya? Kecuali ini ada trendline yang seperti ini, yang sudah di break seperti ini. Kecuali dia bisa harganya bisa bergerak di atas. Jadi kalau misalnya nanti Adi hari Senin itu dia bisa close di atas 1220, itu baru kita bisa mulai untuk entry ya. Kalau sekarang jangan dulu sekarang, karena ini masih ada kemungkinan untuk dibanting lagi ke bawah ke level 1000-an lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, lebih baik tunggu di 1000-an lagi, atau malahan sekalian dia naik dulu ke 1200-an, di atas itu bisa close di situ, kemudian dia retrace, baru kita bisa entry lagi seperti itu. Itu untuk Adikarya teman-teman ya. Nextnya ada SMRA. Nah, untuk SMRA ini trennya masih bullish teman-teman, masih bullish, masih bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, kalian tinggal cari daerah supportnya aja, key levelnya di mana, yaitu adalah di level 900 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry si SMRA ini, tunggu sampai level 900, dia bikin rejection atau bikin swing low di sini, kalian langsung bisa entry di SMRA seperti itu. Secara overall, secara trennya, minornya itu maupun major trennya dia masih bagus teman-teman ya. Si SMRA masih dalam satu tren bullish yang bagus ya, lebih dari 45 derajat. So ini a good trend untuk si SMRA seperti itu. Oke teman-teman, itu adalah pembahasan gue tentang saham-saham yang kalian request. Itu aja. Sekali lagi, I'm not financial advisor, jadi apapun yang saya bilang di sini hanya pendapat saya. Kalian harus sesuaikan dengan money management kalian dan trading style kalian ya, jangan ditelan mentah-mentah seperti itu. Sekali lagi thank you teman-teman, semoga bisa bermanfaat apa yang gue sharing di sini. Semoga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Thank you. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman.
Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk trading kan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request semuanya ya. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Dan juga gue mau ingetin buat kalian yang mau join grup gue di aplikasi Discord, kalian tinggal klik link di bawah ya. Dan kemudian kalian bisa langsung diskusi bareng dengan teman-teman yang ada di sana teman-teman ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bagus ya, kalian bisa subscribe channel ini. Dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Dan juga gue nggak pernah punya aplikasi lain teman-teman ya, atau grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, menawarkan investasi, harap hati-hati, itu sudah dipastikan adalah penipuan. So kalian jangan transfer. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham atau materi atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.